Universitas Pancasila Tegal ke Universitas Diponegoro. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan dosen Universitas Pancasila Tegal kepada Bapak yang diberikan tugas, waktu dan tempat kami persilakan. Senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Purwaningsih selaku Kepala Departemen, serta ini ada Pak Purnawan yang sudah malam melintang ke Tegal sebelumnya. Terima kasih ketemu lagi, dan yang saya hormati juga Kepala Lab dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, serta teman-teman kami yang dari PS. Alhamdulillah pagi ini setelah sekian tahun kita tidak kesini, dan kali ini ada teman kami yang sudah senior juga sama saya seperti Bu Zulfa, itu ada yang mengingatkan, Pak, kita tuh dulu pernah ke lab ya Pak. Tahun berapa ya Bu? Lupa ya Bu? Awal kali, tapi di sana Bu ya. Waktu masih di bawah, waktu Masih yang masih di kampus adanya. Jadi alhamdulillah ini kehormatan bagi kami untuk permohonan kami diterima untuk bisa melakukan studi banding. Ya. Ini bagian dari pelaksanaan program PKKM yang kami terus melakukan, dan memang sebelumnya juga kami sudah sudah merancangkan, sudah komunikasi dengan Bapak dari jauh dulu gitu. Pengen ya mungkin berdirinya tidak jauh berbeda, tapi perkembangannya sangat jauh berbeda. Alhamdulillah kalau kita mendengar TI Undip itu mungkin dari jumlah sisi pendaftaran di mahasiswa baru rankingnya nomor 3 ya Pak Purnawan barangkali ya, Undip ya barangkali. Kalau dulu sempat nomor 2 di awal-awal. Jadi perkembangan TI di Undip luar biasa, tapi dimanapun tidak diikuti dengan perkembangan mahasiswa di TI swasta. Diakui atau tidak, dulu diakui atau tidak, mahasiswa kita begitu masuk TI itu di awalnya masih ngeblend, karena ketika ditanya kamu mau masuk TI apa, saya itu nggak tahu TI sebetulnya Pak, tapi saya hanya kepengen. Jadi kalau kita membayangkan teknik mesin itu langsung kerjanya di mana, komputer langsung kerjanya di mana. Jadi begitu dibuka fakultas baru, jurusan baru, ya rame. Teknik informatika kita baru tahun ini sudah masuk sekitar 130, tapi TI sekitar 40. Dengan kata lain, memang mahasiswa yang masuk TI relatifnya lebih pintar aslinya. Jadi rata-rata lebih pintar, karena begitu lulus SMA bayangannya lebih tinggi daripada mahasiswa yang lain. Jadi sudah bisa membayangkan TI itu mau kemana, rata-rata sudah begitu. Tapi di mahasiswa baru, jadi masih mengikuti lagi. Tapi setelah masuk kemudian ditanyakan sedikit ya, terbuka ketika ditanya lagi, kira-kira syarat jurusan tidak Pak, karena di sekitar kita juga nanti kita bisa masuk ke pabrik-pabrik semua. Alhamdulillah di sekitar kita alhamdulillah ada daerah Tegal, Brebes dan lain sebagainya sudah masuk beberapa perusahaan yang besar. Dan alhamdulillah moga di kesempatan ini kita bisa berkunjung di lab, bisa memberi wacana pada kami, paling nggak bisa menambah kompetensi pada kami selaku pendidik untuk bisa paling nggak merubah mindset lagi yang ada di lab. Karena
mungkin sebagian dari kita mindsetnya masih lihat lama, padahal perkembangannya sudah luar biasa kalau kita sudah mengikuti. Jadi sekali lagi pada Ibu Ratna, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Teknik Industri Undip untuk bisa menerima kami studi banding, terutama di levelnya nanti, karena land manufaktur kita juga belum punya, ergonominya juga masih yang lama. Mungkin kelebihan kita hanya satu barangkali, mahasiswa kita sudah dari awal dikenalkan ke IKM, barangkali sebelum masuk kita sudah masuk perusahaan dulu, karena mereka memiliki perusahaan. Jadi masuk ke tempat kita barangkali malah lebih banyak protes, biasanya kok jadi seperti itu ya Pak, di perusahaan kami nggak begitu. Jadi lebih banyak, kadang-kadang lebih banyak diskusi barangkali. Jadi kebetulan Pak Purnawan udah kelik ya Pak ya, kelik itu kalau tahun 2030 dijadikan area education perusahaan. Jadi konsepnya sudah ada. Jadi nanti mahasiswa atau SMK bisa masuk ke LIK untuk melihat proses edukasi mulai dari awal sampai terakhir, dan kita kebetulan diajak untuk mengkonsepnya. Jadi di situ nanti ada taman untuk apa? Taman untuk melihat produk, masuk ke perusahaannya, dipersilakan mau perusahaan dari yang kecil sampai yang menengah, karena kebetulan sudah sebagian yang di LIK itu sudah menjadi layer perusahaan naskah, layer kedua kali maksudnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini pengalaman bagi kami selaku dosen untuk bisa menambah kompetensi di bidang lab dan manufakturnya terutama, dan lab yang lain nanti. Jadi sekali lagi kepada Ibu Ratna dan para kolega yang ada di sini kami mengucapkan terima kasih, dan tidak ada yang bisa kami berikan selain doa. Semoga Bapak Ibu yang mengelola di Teknik Indip ini senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dan bisa membimbing mahasiswa dengan lebih baik, dan mahasiswanya akan selalu lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang baru saja diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh perwakilan Teknik Industri Undip yang akan diberikan oleh Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro kepada Ibu Dr. Ratna Purwaningsih, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kami silakan. Terima kasih Bapak Ibu dari Universitas Pancasakti, benar ya Pak ya? Pancasakti Tegal sudah berkunjung ke kampus kami Teknik Industri Undip. Memang sih dulu kita sering ya Pak Pur ya, zaman masih di kampus lama itu dengan Pancasakti Tegal sudah dirintis oleh Pak Bambang dan Pak Heru waktu itu. Kami di Teknik Industri memiliki 6 laboratorium, tapi kalau misalnya hari ini waktunya cukup di RSKE dan LSDC, nama baru itu dari Pak Pur itu. Maka monggo dipersilakan. Kebetulan RSKE tahun lalu banyak alat datang ya Bu ya, nanti bisa dengan Bu Mani Mahachandra. Kemudian yang di Lean and Sustainable Manufacture ganti supply chain ya sekarang, yang sustainable supply chain itu Bu Nini tadi ada sih, sudah di kampus, mungkin ada kelas ya mungkin. Kedua lab tersebut memiliki peralatan sumbangannya Toyota Pak. Jadi dari Toyota yang untuk latihan assembly gitu.
Kalau di RSKE itu assembly piston ya pemainnya ya, untuk standardized method sama time ya, waktu ya, sama waktu. Yang di lab satunya itu untuk simulasi sistem produksi Toyota, lean manufacture, pakai Kanban gitu untuk membandingkan antara sistem tarik dan dorong. Nah, kira-kira seperti itu. Monggo nanti kalau mau dipersani, hanya saja tidak terlalu kelihatan kalau nggak didemokan sih sebenarnya. Kalau berkunjung kan mungkin yang dilihat cuma workstation-nya, tapi nggak ada apa-apa. Monggo, kami sangat senang dengan kunjungan dari Bapak Ibu. Pak Taufik tadi mewakili Pak Sofik. Pak Sofik nggak bisa datang. Oh iya. Ini ada orang Tegal, Pak. Apa? Pak Irfan. Ini Ortegas, ini orang Tegal asli. Tapi sebenarnya nggak asli ya Pak itu. KW1 Sudah plester. Selawi. KW1 kalau Selawi ya Pak. Dan tadi Pak Irfan ini bertanggung jawab loh. Tadi itu Pak Taufik bilang minatnya orang Tegal masuk TI itu rendah. Jadi Pak Irfan ikut bertanggung jawab. Padahal samanya ini SMA Selawi ya? Padahal itu Pak Irfan sering banget bikin sosialisasi tentang teknik industri sebagai alumni dari SMA di Tegal, berarti kurang berhasil harus diperluas. harus lagi berarti. Tegal yuk. Dan memang kalau di TI itu seringkali kita nomor 2 ya adik-adik ya setelah kedokteran. Susah pengalaman kedokteran berat-berat. Tapi di fakultas teknik kita seringnya ya 1, 2 gitu ya, walak-walik sama si Tekom. Pak sekarang informatika ganti Tekom komputer. Dan sekarang yang lagi booming itu sebenarnya kalau nggak salah peringkat 2-nya Undip itu psikologi ya sekarang ya. Jadi memang lagi tinggi nilainya. Jadi kalau saya dengar sih Pak di Jepara itu namanya Pak Unisnu ya. Unisnu Jepara itu animo mahasiswa Jeparanya untuk masuk TI itu besar Pak. Jadi mereka intake setiap tahunnya lumayan. Dan ya semoga nanti di Tegal juga, karena di Tegal adalah juga sentra industri. Dan mungkin kalau jenengan pernah dengar PSDKU ya Pak ya, tahu ya Pak ya. PSDKU, program studi di luar kampus utama, itu juga Undip membuka beberapa prodi, tapi sebagian besar vokasi di Jepara, Rembang. Kayaknya kok Tegal belum, tapi Pekalongan sudah. Pekalongan sama Batam. Jadi semacam kelas jauh ya. Semacam kelas Jawa, tapi memang ada kampusnya dan offline di lokasi tersebut. Baik, dari kunjungan ini saya berharap tentunya kerjasama yang zaman dulu ya. Ibunya masih ingat dulu berkunjungnya berarti kampus Pink ya Bu. Kampus Pink. Nah, semoga nanti bisa tersambung kembali. Ini ngapunten Pak Bambang Purwanggono belum bisa rawuh, Pak Heru juga ada kelas. Beliau berdua dulu kayaknya ngajar ya Pak Teman ya di Pancasakti Tegal. Mungkin 97, 98 dan tahun-tahun sebelumnya. Zaman masih ada apa tuh namanya ujian negara. Nah itu. Baik, Mas Temun, semoga ke depan bisa tersambung silaturahminya dan PKKM ya Pak tadi namanya ya? PKKM ya Pak? Betul ya? PKKM di Undip itu yang dapat tekim. Kita kemarin pernah ngajukan tapi ternyata tidak lolos yang 2021 mungkin Pak. Karena kami sudah melakukan CTS dengan UNS. Jadi prodi yang dipilih itu yang memang baru persiapan, bukan yang sudah jalan gitu. Dan kami juga sudah rembukan yang sama Brawijaya, tapi karena offline agak berat karena offline ya. Terus kalau di dalam Undip kami juga sudah ada CTS dengan akuntansi di
sangat welcome jika misalnya dari UPS ada yang ingin mengambil SKS di Undip, silahkan nanti bisa rembukan sama Pak Pur, itu kebetulan sekprodi S1. Jadi Pak Taufik nanti langsung kontak-kontak dengan Pak Pur kalau berminat mengirim anaknya ke sini. Saya kira nonton dari saya, sekali lagi terima kasih kunjungannya, dan ini Bu Manik beserta pasukan yang lebih banyak dari jumlah tamunya ya Bu. Yang hijau tua itu anak-anaknya Bu Nini. Nah itu semuanya sudah menyiapkan materi untuk memaparkan tentang lab LSKE dan LSSC. Seperti itu, dan nanti monggo jika ingin dilanjutkan dengan meninjau labnya ada di lantai 1. Kita pindah ke bawah semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ratna atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian, inilah agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan masing-masing perwakilan laboratorium dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Untuk pemaparan sendiri akan dilakukan oleh Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja dan Ekonomi dan juga Laboratorium Lean and Sustainable Solution. Untuk pemaparan yang pertama akan dipersilahkan kepada Laboratorium RSKE untuk memaparkan profil dari laboratoriumnya. Kepada perwakilan yang bertugas, kami silakan. Sampai udah berapa tahun ya Bu Ratna, belum lengser juga deh. Betah. Dan di samping saya ada Zayan ini koordinator asisten kami untuk tahun ini. Izinkan kami menjelaskan sedikit mungkin deh apa saja yang kami lakukan di lab, apa saja mungkin fasilitas yang ada di kami, yang monggo jika Bapak Ibu berkenan untuk mungkin bekerja sama, penelitian, gitu ya, monggo dipersilakan. Oke, laboratorium kami secara di jure-nya namanya memang masih Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ekonomi. Tapi seiring dengan tuntutan begitu memang de facto-nya kami sudah menyebutnya sebagai RSKE memang. Nah, ini salah satu laboratorium di sini tentunya yang bergerak di bidang tridharma perguruan tinggi. Jadi kami juga mengampu kegiatan-kegiatan laboratorium di bidang praktikum, pendidikan, pengajaran, dan juga sebagai laboratorium penelitian gitu untuk menunjang penelitian Bapak Ibu dosen yang ada di lab tersebut. Oke, kita masuk ke struktur organisasi. Nah, saya bagian atas, tadi itu dilanjut saya. Nah, di kami ada saya sebagai kalapnya, kemudian sesepuh kami Pak Heru yang sudah punya histori dengan Bapak Ibu di UPS. Beliau bidangnya lebih ke kognitif afektif begitu di ekonomi dan makro ya sedikit makro. Bu Ratna, beliau juga dosen di lab kami RSKE, beliau juga bidangnya ekonomi makro dan sustainability. Kemudian Bu Novi, beliau ahlinya di bidang kognitif dan ergonomi for work organization. Kemudian ada Pak Zainal yang tadi Bapak ternyata sudah kenal dengan Pak Zainal nih. Nah, Pak Zainal juga bergabung di lab kami, direkrut sama Tung Heru, mau nggak mau ikut gitu. Memang bidang beliau di decision support system sebenarnya begitu, tapi sangat menunjang untuk seperti ergonomi di disability dan sejenisnya. Kemudian yang paling muda ada Pak Wiwi. Meskipun Pak Wiwi kalau di dosen sebenarnya dulu Pak Wiwi yang masuk dibandingkan saya. Nah, Pak Wiwi ini baru pulang dari studi di Jepang. Bidangnya apa bisa dibilang ya Bu ya? Ya, ke arah sana, ke arah neuroscience sedikit, kemudian thermal seperti itu. Memang kemarin disertasinya ke arah sleep ya, dan lingkungan fisik kerja.
Ya, dilanjut sama saya. Oke, mohon izin melanjutkan Bapak Ibu dosen. Jadi ini ada organogram ataupun struktur organisasi dari para asistennya. Ada koordinator asisten saya sendiri, lalu dibantu oleh sekretaris dan bendahara, dan juga ada 4 divisi yang menunjang untuk kegiatan-kegiatan aktivitas di laboratorium RSKP. Mungkin pengenalan asistennya di slide berikutnya lebih lengkap. Selanjutnya, ini ada Bapak Ibu dosen yang sangat membantu sekali untuk perjalanan kegiatan-kegiatan praktikum penelitian yang ada di laboratorium RSKP. Seringkali memberikan masukan dan saran-saran yang sangat positif. Sudah dikenalkan juga tadi oleh Bu Ratna, mungkin next. Ini lebih dekat lagi dengan para asistennya. Kalau kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi let's go, kita kenalan. Ini ada koordinator asistennya, ada saya sendiri, Zayan. Lalu ada sekretaris dan bendaharanya, ada Beata. Next. Mungkin ini ada divisi yang pertama, yaitu divisi praktikum, yang bertanggung jawab mengkoordinatori kegiatan-kegiatan praktikum yang diampu oleh lab RSKE. Kebetulan dari lab RSKE ini ada 2 praktikum, yaitu PSKE dan juga praktikum terintegrasi, yaitu PTI. Mungkin nanti kita jelaskan lebih lanjut. Selain itu juga divisi ini memiliki program kepada asisten, internalisasi asisten untuk menunjang keilmuan disiplin ilmu ergonomi dan juga sistem kerja. Jadi secara rutin kita seringkali membahas, mereview jurnal-jurnal ataupun tugas akhir, dan seringkali juga kami mengundang para alumni RSKE untuk memberikan pelatihan dan juga pencerdasan seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada divisi pelatihan dan alat. Divisi ini yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelatihan alat maupun software kepada internal asisten, kepada mahasiswa maupun kepada praktikan. Selain itu juga divisi ini yang melakukan pendataan dan pengelolaan alat-alat yang ada di laboratorium RSKP, termasuk juga cara peminjaman dan juga cara penggunaan dari fasilitas dan alat yang ada di lab RSKP seperti itu. Divisi selanjutnya adalah divisi HRD. Divisi ini yang bertanggung jawab kepada internalisasi asisten lab RSKE, termasuk juga mengkoordinatori regenerasi asistennya, termasuk juga open rekrutmen, dimulai dari pelaksanaan open rek, tahapan rekrutmen hingga penerimaan asisten baru seperti itu. Dan juga HRD ini yang bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan seperti refreshment ataupun juga fun activity, untuk juga menambah dan meningkatkan kebersamaan antara asisten, kebersamaan antar dosen, dan juga alumni-alumni di lab RSKP seperti itu. Divisi yang terakhir yaitu adalah divisi eksternal. Divisi ini bertanggung jawab mempublikasikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan kreatif. Jadi kita mereview sebuah jurnal, nanti dipublikasikan di Instagram lab RSKP. Selain itu juga divisi ini yang membantu untuk memberikan informasi mengenai timeline dari perlombaan dan juga konferensi yang akan diikuti oleh asisten lab RSKE seperti itu. Ya, jumlah divisinya memang 4, tapi programnya cukup banyak, dan kami pun yang bikin program ini sebenarnya ada dari mahasiswa sendiri gitu. Jadi kami sebagai dosen tinggal approve aja, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu, dan menyesuaikan dengan keinginan mereka juga sebenarnya gitu. Jadi kayak tadi kalau dulu zaman saya jadi asisten mungkin kaku sekali ya, review jurnal, duduk bahas gitu. Kalau sekarang pakai dipublish ke publik gitu. Jadi dari yang teman-teman calon-calon asisten nanti itu udah mulai bisa ngelirik-ngelirik nih lab mana yang cocok untuk mereka seperti itu. Kemudian yuk kita masuk ke mata kuliah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kami mengampu praktikum-praktikum di beberapa mata kuliah. Kita ke mata kuliah wajib dulu. Di situ ada APK, kemudian K3, PSHE, dan juga PTLF. Jadi karena memang mata kuliah ini dibebankan atau diminta dikelola oleh dosen-dosen di lab ini gitu ya, maka masing-masing pengampunya memang dari kami berenam begitu.
Kemudian untuk mata kuliah pilihan ada beberapa yang kami buka secara reguler yang berganti-gantian gitu. Ibu biasanya oleh Pak Purnawan itu akan meminta minat-minat mahasiswa itu ke mata kuliah pilihan yang mana gitu. Jadi kami menyesuaikan minat-minat mereka untuk buka mata kuliahnya. Ada seperti KANSE itu bidangnya Pak Heru, Transportation Safety kebetulan di saya, Ergonomics Work Organization itu Bu Novi, Safety Engineering itu saya yang pegang, Performansi Manusia Bu Novi Budatna, Ergonomi Kognitif juga Bu Novi Pak Lewi, Ergonomi Research Design Pak Zen, kemudian ada RKK dan lain-lainnya, masih ada beberapa. Jadi secara reguler tiap semester itu kami selalu coba buka apa nih yang baru yang sesuai dengan request teman-teman mahasiswa seperti itu. Kemudian selain mata kuliah wajib dan pilihan tadi, kami juga mengampu praktikum yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk mata kuliah PSKE, jadi mata kuliahnya sendiri berapa? Dua SKS ya. Kemudian ada satu SKS praktikumnya seperti itu. Di praktikumnya itu ada sebenarnya ini 5 modul. Nah, modul pertama itu kita coba akan study dulu dengan tadi yang Bu Ratna sampaikan, conveyor line-nya si Toyota tadi itu. Kemudian ada manual material handling dan biomekanika yang terkait di situ. Kemudian ada beban kerja fisik dan mental. Yang untuk tahun ini kami pecah jadi 2. Jadi fokus ke beban kerja fisik dulu, baru kemudian ke beban kerja mental. Nah, untuk modul 4 itu juga ada 2 pecahan. Fokusnya adalah di antropometri, di mana di modul 4 yang pertama itu kami mencoba mengajarkan bagaimana collecting data antropometri dengan baik ya, pengukurannya. Baru di 4B itu implementasinya digunakan untuk perancangan produk. Selain itu seperti di TIUPS juga saya yakin pasti ada mata kuliah yang mengintegrasikan begitu semua yang satu praktikum gitu ya, mengintegrasikan semua mata kuliah kita di TI. Di kami namanya proyek teknik industri gitu ya. Ya, proyek teknik industri namanya Bapak Ibu. Nah, di PTI tersebut Lab RSKE ditugasi untuk mengampu 2 modul. Di kami PTI-nya terbagi dilaksanakan dalam 2 semester. Jadi 1 semester itu masing-masing untuk 5 modul. Begitu. Nah, RSKE mengampu di modul 4 untuk yang semester pertamanya mengenai perancangan sistem kerja. Di situ isinya time study juga ya, kalau saya nggak salah. Waktu baku MTM tapi dengan data waktu gerakan seperti itu. Kemudian untuk semester keduanya kita mengampu di modul 8 di PTLF dan juga masuk aspek safety di dalamnya. Oke, teman-teman sangat mudah-mudahan nanti bisa diskusi lagi sambil kita jalan ke bawah kalian. Teman-teman. Setelah pemaparan yang sangat menarik dari laboratorium RSKE, akan dilanjutkan pemaparan profil laboratorium Lean and Sustainable Supply Chain kepada perwakilan yang bertugas. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim di Teknik Industri Undip. Selamat datang teman-teman dari UPS. UPS itu Pancasakti ya, Pak? Bukan Pancasila Sakti ya. Saya itu namanya Pancasila. Perkenalkan, nama saya Suyatini. Biasa dipanggil Nini ya. Agak deket ya Bu ya. Mami, Nini, Nani gitu. Jadi sebetulnya dulu nama labnya itu perancangan. Masih ini jaketnya masih perancangan teknik industri. Jaket yang baru belum jadi. Jadi baru beberapa bulan ini kita potong tumpeng nama labnya Lean and Sustainable Supply Chain Laboratory karena ya perkembangan ya. Perkembangan ke arah sini kita mau fokus
fokus ke Lean karena kita juga punya fasilitas yang diberikan oleh Toyota. Kemudian juga beberapa teman penelitiannya juga mengarah kepada sustainable dengan adanya tuntutan dan kesadaran dari industri yang harus mengarah ke green gitu. Jadi akhirnya Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Ida Nara Putri, di sini selaku perwakilan dari Lean and Sustainable Supply Chain Laboratory. Mungkin boleh next. Jadi seperti yang dicatatkan sebelumnya dari Bu Nini, lab kami ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 2018 yang merupakan hasil donasi dari PT Toyota dalam programnya yang berbagi ilmu. Dan program tersebut juga bertujuan untuk memfasilitasi pengenalan dan pengembangan penelitian mahasiswa di dunia industri. Oleh karena itu, kami gunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Toyota ini untuk sebagai mahasiswa mempelajari sistem simulasi sistem produksi yang ada di Toyota. Dan seperti yang dikatakan juga sebelumnya bahwa lab kami baru saja pindah nama dari perencanaan teknik industri menjadi Lean and Sustainable Supply Chain pada Agustus bulan kemarin. Ya. Untuk bidang keilmuannya sendiri dari lab kami itu mengampu mata kuliah sistem lingkungan industri, kemudian ada production planning and inventory control, supply chain management, kemudian ada mata kuliah pilihan Lean manufacturing system dan Toyota production system yang diampu oleh dosen-dosen dari lab LSSC itu sendiri. Next. Kemudian untuk praktikum yang diampu, untuk praktikum di mata kuliah pilihan itu ada praktikum Toyota Production System. Kemudian kami juga mengampu di 2 modul di praktikum terintegrasi proyek teknik industri, yaitu pada modul 3 tentang forecasting dan di modul 6 tentang line of balancing. Kemudian berikut ini ada fasilitas dan peralatan lab LSSC, di mana output produk yang kami hasilkan itu ada 3 buah jenis mobil, yaitu miniatur mobil pick up, miniatur mobil MPV, dan miniatur mobil double cabin. Dan berikut ini ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Toyota, seperti ada 4 stasiun kerja, di mana 3 stasiun kerjanya itu untuk assembly dan 1 lagi untuk inspeksi. Kemudian ada troli untuk mengangkat raw material dari warehouse ke stasiun kerja. Kemudian ada andon, yaitu lampu untuk memperlihatkan jika ada masalah yang terjadi di stasiun kerja. Kemudian ada warehouse, yaitu tempat untuk menaruh raw material serta work in process. Kemudian ada shutter yang untuk menghubungkan hasil work in process dari stasiun sebelumnya ke stasiun selanjutnya. Kemudian ada alat inspeksi untuk melihat mengecek roda yang telah diassembly. Kemudian ada timer sebagai stopwatch-nya seperti itu, kayak untuk takt time yang sudah di-set setiap menjalankan running. Kemudian ada kontainer dan kanban. Kanbannya sendiri juga ada 2, ada kanban material dan kanban perintah produksi. Kemudian di sini ada komponen penyusun produknya. Untuk mengassembly ketiga produk ini dibutuhkan beberapa alat-alat, material-material yang terdiri dari chassis, axle, holder, nut, bolt, tire, kabin 1, rear kabin, dan PU box. Nanti mungkin setelah kami tur nanti kita bisa lihat lebih jelas untuk proses assembly-nya, dan mungkin nanti kita demokan juga untuk runningnya.